Gimana caranya kita bisa bertoleransi terhadap orang yang kita nggak suka gitu. Karena kalau kita bertoleransi terhadap orang yang suka kan gampang. Ternyata membahas tentang toleransi itu tidak hanya membicarakan tentang kita bertoleransi sama teman atau sama keberagaman yang ada di sekitar gitu, tapi juga bertoleransi sama diri sendiri. Orang seperti apa generasi muda mau menjadi di masa depan? Apakah kita mau menjadi bigger person yang berpikiran progresif dan mengerti pentingnya toleransi? Hey, you are listening to You the Podcast. This is Christopher Tobing. Listen to our discussion about purpose, leadership, and sustainability of people and organization. This is You the Podcast. Hi, welcome back to You the Podcast bersama saya Christopher Tobing. Episode ini adalah part 2 dari special episode kita. Gue udah toleran belum sih? Yang kita record langsung di acara kolaborasi antara Unilever Indonesia, IDN Media, dan Toleransi ID. Di sini aku mungkin balik ke Ayu ya kalau yang ini. Karena tadi kita udah ngomongin nih komitmen-komitmennya dan lain-lain. Tapi kalau secara personal, yuk. Modal dasar apa yang harus kita punya? Maksudnya kita pernah membicarakan ini berdua informally tentang ini. Cuman artinya bukan cuman komitmen kan. Satu tadi komitmen dan tadi ada training. Cuman untuk kita dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 PR nih buat kita masing-masing yang lagi nonton. Ada nggak sih kayak 3 hal yang harus kita latih gitu atau berapa hal yang harus kita latih? Ya, ada banget. Jadi apapun yang akan kita lakukan, behavior kita, pemikiran kita itu kan sebenarnya diawali dari heart and mind gitu ya, dari hati kita dan dari pikiran kita gitu. Jadi pikirannya harus dilatih. Yang pertama berpikir kritis, bernalar kritis itu tuh penting banget. Karena dengan kita bisa bernalar kritis, kita tuh jadi lebih tajam ketika kita memilah suatu isu gitu. Dan kemudian kita jadi lebih bisa memilah ini sebenarnya isunya tentang aspek apanya gitu. Betul. Dan ketika kita menemukan sesuatu yang sebenarnya kayaknya kita nggak suka sama ini gitu, sebentar, karena pasti biasanya ada aspek-aspek yang kemudian kita kelompokin semuanya jadi satu dan pokoknya nggak suka aja sama yang ini gitu. Iya. Dan kadang-kadang ini kelihatan kalau misalnya udah lagi menjelang pemilu gitu ya. Wah, pokoknya kalau semuanya kalau tentang yang ini baik dan semuanya tentang yang ini yang nggak baik gitu. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri kita kurang gigih gitu. Ya. Kurang gigih dalam memanfaatkan kemampuan otak kita untuk bernalar kritis gitu. Nah, jadi bernalar kritis satu. Dan di dalam aspek bernalar kritis itu juga makanya saya suka banget sama pertanyaan ini gitu. Pertanyaan yang di judulnya event kita sekarang gitu, gue tuh udah toleran atau belum sih? Karena dengan kita berpikir kritis, kita tuh sebenarnya terus-menerus akan mempertanyakan apakah asumsi-asumsi dan apakah pengetahuan, fakta yang kita kira adalah fakta yang ada di kepala kita tuh benar atau enggak. Ya. Karena bisa jadi nggak benar. Kita tuh nggak boleh sombong gitu. Banyak banget hal di muka bumi ini yang kita nggak paham gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kekeh banget, gitu kan? Iya kan? Kalau kita kekeh banget terhadap suatu hal gitu, yakin kita udah punya semua pengetahuan yang ada di muka bumi ini untuk meyakinkan bahwa ini adalah kebenaran gitu. Betul. Karena bisa jadi nih Christopher nih kalau misalnya nanti lu ketemu sebuah bubur gitu ya yang ternyata hanya enak kalau misalnya tidak diaduk gitu. Kan berarti lu juga harus mau merevisi. Betul. Keyakinan yang selama ini itu lebih baik gitu loh. Pegang. Iya kan, bisa jadi gitu. Ya itu yang pertama tuh ya soal bernalar kritis. Kemudian yang kedua empati. Oke. Karena ketika kita punya empati, kita itu akan bisa, makanya kayak misalnya saya juga lihat gitu ya di salah satu pertanyaan gitu, gimana caranya kita bisa bertoleransi terhadap orang yang kita nggak suka gitu. Karena kalau kita bertoleransi terhadap orang yang suka kan gampang. Betul. Ya udahlah gitu. Atau ceritanya Naya tadi gitu. Kalau ada keluarga saya berbeda, saya lindungin dong gitu. Keluarga sendiri, teman sendiri gitu. Tapi kalau misalnya ternyata orang yang kita nggak suka gitu, itu lebih susah. Nah, pentingnya untuk punya empati di sini. Orang yang kita nggak suka itu sebenarnya juga manusia loh. Ya. Dan tentu saja ini nanti perlu pakai kacamata critical thinkingnya juga itu. Ini yang dia lakukan ini itu adalah untuk dirinya sendiri aja atau sebenarnya merugikan orang lain gitu. Kalau merugikan orang lain kita pakai kacamata kemanusiaan tadi gitu ya. Sama yang ketiga interaksi. Saya seneng banget tadi waktu
Makanya saya tadi juga nyatet gitu di HP waktu Mbak Herni cerita gitu tentang Unilever udah ngapain aja. Karena menurut saya menarik banget gitu. Dengan Unilever memasukkan teman-teman dengan disabilitas ke dalam workforce-nya, maka mau nggak mau akan ada interaksi. Ya. Dan ketika interaksi terjadi, itu nanti pasti akan banyak, oh ternyata gitu. Oh ternyata gitu. Dan itu tuh membuat kita jadi sadar banget kayak, oh ternyata banyak banget yang kita nggak tahu. Jadi, banyak banget yang kita selama ini ternyata kita belum toleran, ternyata kita belum sepenuhnya melindungi orang-orang yang berbeda. Benar-benar. Dan kata oh ternyata tuh harusnya penting kita lakukan tiap hari harusnya ya. Oh ternyata, that means we're learning something new kalau gitu kan. Betul. Kalau hari ini belum ada oh ternyata berarti belum belajar. Belum belajar, benar. Untung pagi ini gue udah, oh ternyatanya udah banyak banget nih catatannya udah tebel. Mbak Herni tadi mungkin sedikit nih, tadi artinya setiap ada komitmen-komitmen ya, di mana komitmen-komitmennya tadi ada interaksi, empati, bernalar kritis, dan di sini artinya Unilever Indonesia fokusnya membangun bernalar kritis, empati, interaksi di hal-hal yang tadi Mbak Herni sebut gitu. Kalau kita ngomongin global sendiri sama persis sama Indonesia nggak, Mbak Herni? Secara visi atau purpose kita arahnya sama, tapi bagaimana kita translate itu masing-masing negara kan beda-beda karena kita sebagai culture berbeda. Indonesia itu unik justru kalau menurut saya karena negara kita berbeda lah sama negara-negara yang lain. Jadi semua kita harus buat local commitment yang lebih sesuai dengan culture kita. Dan artinya cara melatih tadi, kalau bahasanya Ayu tadi, cara melatih bernalar kritis, cara melatih empati, dan cara melatih interaksinya pun berbeda pastinya di sini dengan di tempat lain ya. Tentunya. Saya suka banget sama poinnya Mbak Ayu tadi, barusan yang pertama adalah berpikir kritis itu ya. Itu yang saya, kalau point of view saya adalah gampang banget toleran sama orang yang kita suka, atau kita cenderung tidak suka sama orang yang tidak suka, tidak mentolerir orang yang tidak suka. Jadi apa ya? Ini kan karena kita tuh berpikir kritis itu lebih ke berpikir against kita sebagai human being. Karena human being itu kan cenderung kita ada ilmunya ya, ada thinking fast sama slow. Thinking fast itu kita fall into our intuition gitu ya. Intuisinya nih aku sama Mbak Ayu, sama Mbak Naya, sama Chris, wah kita bisa deh ngopi bareng, ngobrol bareng nih udah sama banget nih ngomongin toleransi. Tapi untuk orang yang berbeda, kita pasti nggak berpikir seperti itu. Tapi justru pentingnya refleksi untuk melihat apa sih yang kita miss gitu ya. Apa sih, apakah udah fair gitu terhadap orang-orang itu. Jadi penting banget gitu ya. Yang pertama. Terus yang kedua, just one more thing tadi, basis dari ini semua kan Mbak Ayu juga bilang adalah mengenai human being, apa yang bagus. Itu sama banget sama yang di Unilever kita sebutnya strategi besarnya itu adalah kompas Unilever. Jadi salah satu pilarnya kita mau selain climate dan lain-lain inisiatif, salah satu pilarnya adalah untuk menciptakan dunia yang lebih fair dan inklusif. Dan sebagai basis kita juga lebih ke human rights. Ya, jadi value-value-nya adalah respect, integrity, tolerance, itu udah masuk semua di situ. Itu basis yang kita pertahankan juga menjadi acuan. Keren Mbak Herni, dan good luck ya to maintain those things. Karena itu again tadi kita satu anak ada 4-nya, ada 25 anaknya. Jadi semoga 25 anak-anak lainnya di Unilever itu juga akan berjuang bersama-sama membuat ini terjadi. Tapi kan kita berbagi peran, Chris, berbagi peran sama Mbak Ayu, sama Naya gitu. Jadi kita bareng-bareng, justru saya mengajak semua pihak gitu, karena ini berat sekali ya tugasnya gitu. Dan ini yang aku senang dari pembicaraan kita hari ini, karena mungkin goal besar kita sama semuanya ya, tapi dengan peran kita masing-masing di bagian pocket kita masing-masing, ini tuh bisa terjadi beneran gitu. Aku juga aku yakin banget tadi Naya sempat bilang bahwa ternyata dengan proses pembuatan Imperfect The Series, bukan hanya buat masyarakat luar yang nonton, tapi buat timnya sendiri merasakan itu menjadi terapi gitu kan. Nah, kalau dari itu menurutku juga udah amazing karena it has to start from ourselves. Itu yang aku percaya. Kalau dari Naya, ada impact tersendiri nggak sih? Naya sebelum mengerjakan Imperfect The Series sama Naya setelah Imperfect The Series? Ya, jadi kalau gue personally, gue itu kan tipe orangnya cukup stoik ya. Maksudnya gue nggak gitu terpengaruh dengan apa yang ada di luar gue. Jadi gue merasa gue cukup toleran sama orang-orang di sekitar gue. Tapi ternyata
gue sadar bahwa toleransi terhadap diri gue itu sangat kecil. Jadi Terhadap diri gue sendiri. Oh, Jadi interesting. untuk orang lain, gue mudah untuk bisa menerima perbedaan, menerima Ya. apapun itulah gitu. Gue anaknya cukup mudah untuk bisa melihat perspektif dari sisi lain. Tapi ketika bicara sama diri sendiri, itu gue cukup sulit untuk bisa menerima kekurangan diri gue. Jadi gue terlalu kritis banget sama diri gue sendiri. Dan itu yang gue pelajari ketika gue mengerjakan imperfect gitu. Ternyata membahas tentang toleransi itu tidak hanya membicarakan tentang kita bertoleransi sama teman atau sama keberagaman yang ada di sekitar gitu, tapi juga bertoleransi sama diri sendiri yang itu akhirnya juga ada di imperfect. Kayak bagaimana kalau ada yang udah nonton mungkin imperfect bisa melihat kayak bagaimana Nettie yang tadinya dia dia tuh toleransi terhadap diri dia tuh kecil gitu, jadi apapun yang pacarnya pengen ya dia lakuin gitu supaya dia dicintai gitu. Bener. Sampai akhirnya dia menyadari pada akhirnya gue harus mencintai diri gue sendiri dulu, baru gue bisa membuka hati dan bisa mencintai orang lain gitu. Karena gimana orang bisa cinta sama kita kalau kita sendiri aja yang kenal 100% sama kita aja gak bisa cinta gitu. Itu kan kayak sulit gitu. Dan di situ gue juga jadinya berkaca sama diri sendiri. Iya juga ya, maksudnya kayaknya akan lebih mudah jika kita belajar untuk mencintai diri kita sendiri, lalu kemudian kita mencintai diri orang lain yang akhirnya lahirlah sifat toleransi itu gitu. Ya sama diri sendiri aja kita kritis, sama diri sendiri aja kita nggak bisa menerima perbedaan yang ada di dalam diri. Apalagi sama orang yang di luar, karena kan yang di luar itu cerminan kita gitu. Jangan-jangan sebenarnya kita sama mereka itu ya karena kita kayak gitu ke diri karena kita sendiri seperti itu. Betul. Gitu. Jadi akhirnya ya itu pun juga jadi terapi buat aku juga untuk bisa belajar untuk menerima kekurangan dan juga kelebihan. Karena aku itu orangnya kalau dipuji tuh aku nggak nyaman. Aku ngerasa kayak bagus banget filmnya Mbak Naya. Ya ampun, talenta banget sih kamu. Kayak gitu-gitu tuh aku selalu kayak at the back of my head itu kayak enggak, itu bukan gue, itu kan tim. Itu kan kerja tim. Itu gue nggak ngapa-ngapain. Atau kayak misalnya apapun itu bentuk pujian, gue tuh aku merasa suka nggak nyaman karena aku merasa aku nggak worth untuk menerima pujian itu. Gitu. Dan di situ aku sadar kenapa ya? Kan seharusnya aku juga apa yang orang lihat ke aku, harusnya aku juga bisa melihat untuk diri aku sendiri. Kenapa aku nggak bisa melihat diri aku dari kacamata orang lain gitu. Dan itu yang aku lagi belajar sekarang untuk bisa melihat diri aku dari kacamata orang lain gitu. Keren. Itu sebuah menurutku awareness level tinggi ya, yang kita memang harus ke sana. Dan kayaknya juga bukan artinya sudah pencapaian, tapi harus kita maintain terus untuk mempunyai awareness-nya. Karena kadang-kadang kita lupa. Oh iya, udah pernah tuh. Kayaknya 2 tahun lalu pernah deh punya awareness itu. Enggak, ini harus kita jaga terus gitu. Betul. Dan menumbuhkan kesadaran itu yang paling sulit kalau menurut aku ya. Kayak selalu hidup dengan kesadaran itu tuh yang paling sulit. Kadang kita kan kayak kebawa atau lupa atau kayak jadi berkecil hati gitu. Yes. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke Q&A session buat teman-teman. Jadi yang masih mau nanya-nanya, tulislah pertanyaannya tetap di Zoom atau di Instagram dan di mana? Dan di YouTube, biar bisa kita tanya-tanya. Aku ada satu last question buat Naya sebenarnya. Dari sini tadi. Nay, kalau dari segi teman-teman yang mempunyai karya, yang bisa mereka pakai untuk membawa message yang kita obrolin ini nih ya. Harus sesadar apa sih ngebuatnya, atau seblak-belakan apa, atau kayak ya masuk selip-selip santai aja deh. Ya semoga ada yang lihat message ini, atau benar-benar kayak Naya yang buat nih, aku buat series yang memang mengedepankan ini. Kalau kayak Ayu, aku nggak buat sebuah community, aku nggak buat sebuah gerakan toleransi ID. Mbak Herni, aku benar-benar mempunyai departemen khusus mengerjakan ini. Ini kan consciously penuh kesadaran semua yang kayak Naya bilang gitu. Menurut Naya, bisa ini harus in your face itu kah pada saat kita melakukannya, atau dengan kesadaran penuh itu, atau boleh pelan-pelan kayak kita bilangnya soft selling lah tentang toleransi ini. Menurut Naya gimana nih? Untuk teman-teman yang mungkin punya karya sebagai filmmaker juga, mungkin graphic designer, mungkin seorang
pekerja di corporation ataupun karyanya macam-macam kayak gitu? Kalau menurut aku pada akhirnya ya kita berkarya dengan membawa message itu tuh harus dengan level kesadaran masing-masing, kayak at your own pace. Nggak usah kalau memang kesadaran kita masih sebatas level 1 misalnya yang tadi Mbak Ayu bilang, dan baru sampai situ ya nggak apa-apa juga. Itu kita lakukan itu. Kalau misalnya udah sampai level 2 terus kita pengen menciptakan sebuah karya dengan level kesadaran itu ya nggak apa-apa juga, karena pada akhirnya karya yang jujur itu yang berbicara. Karena kayak kalau misalnya kita pengen betul, ketika misalnya kita membuat sebuah karya terus kita pengen karena ini kan lagi toleransi banget, gue pengen bener-bener bikin yang perbedaan yang in your face, tapi sebenarnya secara diri itu kita juga sebenarnya nggak pede atau kayak belum sampai situ gitu. Itu tuh bakalan berasa terlalu maksain atau jadi off, kayak kok ada yang off ya gitu. Tapi ketika ya memang level kesadaran kita sudah segitu, ya kita bikin pasti akan akhirnya hasilnya juga jujur gitu. Oke, thank you banget. Nah, jadi memang artinya teman-teman semua taulah, kenalilah diri kalian sendiri dulu, level 1, 2, 3, 4 yang kita omongin dari awal. Dan buatlah komitmen-komitmen yang memang bisa naikin level. Kalau kamu level 1, buat komitmen di bagian ini untuk naik level 2. Kalau kamu di level 2, buat komitmen level 3. Kayak yang Unilever Indonesia lakukan untuk naik levelnya dia masing-masing. Dan at the same time selalu ada nalar kritis, empati, dan interaksi gitu. Nah, buat teman-teman, aku izin kita buka Q&A dulu ya. Kita buka Q&A dulu, nanya-nanya, nanti kita baru bisa wrap up lagi. Oke, pertanyaan yang pertama dari YouTube Live. Untuk Mbak Ayu, pertanyaannya adalah sikap intoleran dari Ari Samudra. Hai Mas Ari Samudra, sikap intoleran sering terjadi tanpa disadari, berlindung dengan kata baper semuanya, dan dapat selesai tanpa menimbulkan rasa sadar. Bagaimana menumbuhkan rasa sadar itu? Jadi kayaknya pertanyaannya. Itu gimana tuh tentang baper? Aduh, baperan banget sih lo, nggak jadinya repot deh gue berteman sama lo. Gitu, itu yang itu lumayan sering terjadi saat ini. Iya. Tadi juga kayaknya ada pertanyaan yang agak-agak serupa gitu di Zoom tentang ada yang mengatakan toleransi itu adalah batasnya orang lain tersinggung apa enggak lah. Terus kalau misalnya orang lain tersinggung, susah dong. Kalau misalnya ini kebetulan orangnya gampang tersinggung gitu. Atau nanti kan semua orang juga pasti punya pendapat yang berbeda. Aku tersinggung, kamu tidak tersinggung gitu. Batasnya yang mana gitu. Nah, saya mungkin agak mau mundur sedikit gitu. Jadi kalau dalam konsep toleransi itu sebenarnya ada apakah kita harus toleran terhadap yang intoleran? Apakah harus toleran terhadap yang intoleran? Oke, misalnya saya siap nih di hari Senin ini mendengar jawabannya. Itu adalah paradoks toleransi gitu. Karena kalau misalnya, karena kita nggak bisa toleran terhadap semua hal ya. Karena kemudian kita menjadi, kalau misalnya kita tadi pakai batasan kemanusiaan, akan ada hal-hal yang kita ya kan pokoknya kamu harus toleran aja sama aku gitu. Aku mau buang sampah sembarangan, kamu toleran dong sama aku gitu. Aku mau ngambil barang orang tanpa izin, kamu harus toleran, gak gitu juga dong. Kan ada batasan kemanusiaan, ada batasan hukum yang harus diikutin gitu. Dan kita hidup bersama-sama dengan manusia lain. Tentu saja kita harus mempertimbangkan batasan kemanusiaan sama batasan hukum tadi gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ngomonginnya soal rasa tersinggung orang gitu atau baper, kadang-kadang kita tuh lupa dan berlindung di balik kata-kata toleransi. Dan ini bukan toleransi yang sebenarnya gitu ya. Berlindung di balik, jadi dipakai aja gitu, dipakai untuk kata-kata toleransi. Kamu harus toleran dong dengan bercandaan aku gitu. Atau misalnya kalau aku ngebecandain kamu, itu bukan ngebully, kamu nggak boleh baper. Kamu harusnya terima aja gitu. Atau gitu aja baper. Udahlah nggak usah diambil hati gitu. Atau digituin aja nangis, harusnya nggak usah dipikirin lah. Nah, jangan-jangan kita nggak punya empati teman-teman. Kalau misalnya kayak gitu. Jadi empati, kesadaran itu memang harus dilatih. Seperti halnya kita latihan main gitar, latihan bahasa Inggris, latihan main skateboard, latihan apapun, latihan berpikir kritis, latihan empati juga harus dilatih gitu. Dan salah satu cara ngelatih empati adalah dengan melihat penanda dari orang-orang di sekitar kita. Kalau misalnya kita melakukan A, kemudian ada orang yang tersinggung, ada orang yang sakit hati, refleksi dong. Kita yang salah atau mereka yang terlalu baper. Bisa kemungkinan ada dua-duanya. Betul. Tapi kemudian kita melakukan hal lain lagi gitu di tempat yang lain. Kalau misalnya ternyata kita melakukan hal A dan kemudian ada banyak orang yang baper, jangan-jangan kita yang salah dong.
Jadi memang perlu refleksi aja gitu. Situational sekali kan, nggak bisa kita juga judge orang baper seperti ini gitu. Jadi disitulah kita harus keluarin empati dan balik lagi kayak Naya juga bilang, sadari tentang diri sendiri, baru kita bisa melihat siapa yang harus bertumbuh di situ. Betul. Dan susah sekali kita untuk mengharapkan orang lain bertumbuh ya. Jadi yang paling gampang memang ya kita membuat diri kita bertumbuh aja gitu. Betul. Ya. Keren. Thank you banget yuk untuk pertanyaannya, untuk jawabannya. Semoga menjawab Mas Ari tadi. Oke, ini dari IG Live bisa buat Ayu dan Naya. Mungkin kita lihat nih yang cocoknya gimana. Dari @nana_bear265. Bagaimana cara menyikapi komen-komen di sosial media yang intoleran? Nah, mungkin aku bawa ke Naya nih ya. Kayaknya aku deh harus jawab karena aku sering mendapatkan itu. Ya, kalau ada komen di komen kita atau di DM kita yang kita rasa intoleran atau melihat di komen orang di luar intoleran, what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Kalau aku misalnya kalau aku personally ya, ketika ada orang yang mengkomentari Instagram aku gitu, misalnya kayak di DM atau di kolom komentar, aku biasanya lihat dulu cara dia menyampaikannya. Kalau cara menyampaikan, ya kalau memang cara menyampaikannya memang tujuannya emang ngirim hatred aja, emang cuman pengen mencaci, ya aku nggak balas. Biasanya kayak ya udahlah, dia bukan berkomentar untuk mencari opini atau beneran bertanya pendapat aku. Bukan gitu, mengajak diskusi ya. Gitu. Betul, bukan membuka ruang diskusi, tapi lebih ke attacking personal aku gitu. Itu nggak pernah aku balas biasanya. Tapi misalnya waktu itu aku pernah, ketika aku lagi aku kan sering traveling. Terus waktu itu aku lagi ke Agra, ke Taj Mahal, terus aku foto di Agra. Oke. Terus fotonya tuh karena waktu itu temen aku ada yang dia baru bikin brand sepatu baru, terus dia minta fotoin dong nanti kalau lo sampai di India gitu. Oke. Terus aku pakai sepatunya, terus aku fotoin gitu. Jadi kayak aku pakai sepatunya, terus backgroundnya tuh Agra, Taj Mahal. Terus lalu ada yang berkomentar kayak, Kak gimana sih, parah banget, itu kan kayak tempat ibadah kok dikasih kaki apa segala macam. Nah, aku akan meluruskan bahwa ini bukan tempat ibadah. Taj Mahal itu. Lalu aku akan memberikan kayak semacam link di Google atau apa, coba dibaca bahwa ini tuh orang bahkan kesini, kita masuk ke dalam situ aja nggak boleh ada yang bawa alat ibadah karena ini memang bukan tempat ibadah gitu. Dan ini masuk tadi hal seperti itu kritis yang Ayu cerita tadi ya tentang fakta dan lain-lain itu. Gitu. Nice. Jadi ya kayak gitu caranya memilah-milih yang mana yang harus dibales, yang mana yang memang ya emang dia mungkin lagi capek aja kali ya, terus lagi pusing, terus kebetulan aja lihat Instagram gue pengen ngatain gue, ya udahlah kasihan. Iya benar-benar pick your battles gitu kan ya. Kita ya. Kan kita nggak tahu apa yang dia hadapi di rumahnya. Betul. Aku suka sih, jadi jawabannya buat teman-teman semua ya, dan ini aku rasa mau aku tekankan karena banyak yang mengalami ini atau takut melakukan public announcement of toleransi karena takut seperti ini. Dipilih aja yang mana yang memang mau diskusi, diajak ngobrol, yang memang yang attacking, kalau memang tidak siap untuk sana, nggak apa-apa, stand still dulu gitu ya. Oke. Thank you Naya. Oke, kemudian ada lagi pertanyaan dari IG Live dari @angel.pasongli. Bagaimana sih cara memaknai dan memiliki nilai toleransi sejak dini bagi generasi muda yang nantinya ingin menjadi seorang leader yang punya jiwa toleransi yang tinggi? Jadi anak muda gimana cara memaknai dan memilikinya supaya dari muda sekarang pada saat leader bisa menjadi toleransi yang tinggi. Mbak Herni, boleh dibantu nih. Untuk domba-domba sesat yang saat ini bingung gimana menjadi toleransi saat ini. Satu, udah ada role model itu Mbak Ayu, luar biasa pengertiannya mengenai toleransi. Tadi dimulai dengan empathy dan sensitivity, tapi mungkin saya kalau mundur sedikit lagi lebih ke intent kita ya. What kind of person that we want to be when we grow up gitu. Niat kita tuh mau kayak gimana. Apakah tadi juga disinggung misalnya siapa sih yang bigger person gitu, siapa sih yang hatinya lebih besar gitu, itu dia kita yang meminta maaf duluan atau kita yang menyadari adanya intoleransi. Jadi orang seperti apa generasi muda mau menjadi di masa depan?
Apakah kita mau menjadi bigger person yang berpikiran progresif dan mengerti pentingnya toleransi? Nah, kalau kita udah memilih jalan itu, saya pikir kita bisa terus melakukan continuous learning. At the end of the day, pada waktu kita menjadi leader, itu sangat penting karakter itu akan memegang peran ya. Kalau masih level managerial skill, mungkin professional skill lebih penting. Tapi begitu posisinya udah menjadi lebih tinggi, lebih penting, itu karakter. What kind of person you are. Jadi kasar-kasarannya analoginya, apakah kamu Obi-Wan, apa kamu Darth Vader gitu ya? Apakah kamu beraluran putih atau hitam? Yes. Jadi disitulah kamu harus memilih dari sejak dini dan di mana kamu mau memupuk dan grow yourself as a person. Yeah. Pilihlah orang yang toleran tentunya. Thank you. Jadi buat teman-teman semua, tadi bisa didengar ya tipsnya dari Mbak Herni sendiri, dan memang harus, mungkin yang aku paling tekankan juga adalah consciously menjalankannya ya. Itu penting sekali untuk consciously menjalankan ini agar dan aku mungkin mau menjawabnya juga, ini aku ada asumsi di sini, tapi Ayu, Naya, dan Mbak Herni pun sampai saat ini masih growing di dalam sini pun. Jadi bukan artinya muda supaya nanti pada saat senior bisa. Sebenarnya supaya selama kita hidup kita bisa. Itu aku izin untuk summarize di situ ya. Ada satu pertanyaan lagi dari Amelinda Wahyu Ningtyas untuk Mbak Naya. Bagaimana tanggapan Mbak Naya tentang memberikan pujian kepada orang lain yang insecure, akan tetapi malah menciptakan toxic positivity? Nah, ini juga toxic positivity, topik yang lumayan menarik. Jadi tanggapannya Mbak Naya tentang kalau kita ngasih pujian kepada orang lain yang insecure, tapi malah menciptakannya toxic positivity nih. Kalau menurut aku, toxic positivity itu terjadi ketika kita selalu dituntut untuk bahagia. Kalau kita nggak boleh sedih, kalau kita harus selalu melihat sesuatu tuh dari kacamata yang positif, atau kayak misalnya kesedihan itu adalah emosi yang negatif, kemarahan itu adalah emosi yang negatif, itu toxic positivity. Okay. Tapi ketika kita menyampaikan, misalnya kita memuji teman, itu sebenarnya bukan toxic positivity. Mungkin pemahaman toxic positivity itu yang harus kita gali lebih dalam lagi, karena toxic positivity itu terjadi ketika kita melabelkan kata-kata negatif dan positif. Sebenarnya sedih itu bukan negatif, kita yang melabelkan itu menjadi negatif. Ya. Marah itu bukan negatif, kita yang melabelkan kalau kemarahan itu adalah hal yang negatif. Sebenarnya sedih, marah, bahagia, semua itu emosi yang harus emosi yang memang terjadi dalam diri kita yang harus kita terima. Memang kita nggak akan tahu bahagia kalau kita nggak sedih. Kita nggak tahu rasanya kedamaian kalau kita nggak pernah marah. Kita nggak bisa belajar memaafkan kalau kita nggak pernah tahu rasanya kemarahan itu gitu. Jadi ketika kita bicara toxic positivity itu, yaitu ketika kita melabelkan segala sesuatu itu jadi ada negatif dan positif, padahal seharusnya kita bisa melihat itu adalah ya emosi, ya bagian dari perjalanan emosi aja. Hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yaitu bagian dari perjalanan hidup kita, harus kita jalani, yang harus kita pelajari saja, bukan jadi kita nggak boleh sedih, pokoknya kita harus selalu bahagia, be happy terus aja, kayak ngomong harus peace, harus damai, harus ini, ya nggak bisa. Ya namanya kehidupan, kita nggak bisa kayak gitu, namanya roda kehidupan. Gitu ya. Iya, namanya roda kehidupan, nggak ada orang di dunia ini yang harus bisa kayak selalu peace dan kayak zen, nggak ngapa-ngapain. Gue rasa itu kayak kalau kita mati dia baru kayak gitu. Tapi itu yang membuat kita hidup, ketika kita bisa merasakan semua rasa itu. Ketika kita bisa bahagia, kita bisa sedih, bisa marah, itulah kayak kita celebrate yang namanya kehidupan. Jadi ya selama kita masih hidup, let's celebrate life dengan merasakan semua emosi yang bisa kita rasakan. Keren. Thank you, Nay. Yuk, kalau mau nambahkan tentang toxic positivity ini, karena bukannya gue sering kepo di Instagram loh, cuman kadang-kadang ada orang yang komennya tuh kayak, Kak Ayu positif banget, mindset banget sih, Kak Ayu super positif, Kak Ayu makasih positif. You know, what's your thought about toxic positivity dan membuat gimana orang-orang yang insecure malah jadinya? Ya, jadi salah satu yang lagi saya bikin juga kan namanya Perempuan Gagal ya. Jadi ada di YouTube sama ada di Instagram.
Nah, sebenarnya itu adalah salah satu cara saya gitu, karena lumayan gemes juga dengan semua toxic positivity yang ada di sekitar kita gitu. Saya tuh pernah ketemu sama orang misalnya, iya anak-anak saya tuh saya didik untuk kuat banget. Kalau anak saya lagi sedih, saya bilang, ayo nggak boleh sedih, kamu nggak boleh nangis gitu. Ini karena orang lain gitu ya, saya nggak mungkin ngasih tahu kan. Nanti malah kayak, I don't think that's the right thing to do gitu. Kasian dong, kayak seperti halnya ketawa, nangis adalah proses kita merilis emosi juga gitu. Jadi dan di sosial media kita tuh punya kecenderungan untuk menyampaikan hal-hal yang positif gitu kan. Kita jarang banget cerita tentang jatuh bangunnya kita gitu. Kayak bangunnya diceritain terus bangunnya. Oh ya betul, jatuhnya kita. Atau kadang-kadang menceritakan soal kegagalan tapi kemudian akhirnya berhasil gitu. Jadi kayak jadi itu sebenarnya tadi lagi cerita kegagalan atau lagi cerita resiliensi gitu. Karena akhirnya berhasil juga gitu. Yang paling susah adalah ketika kita beneran lagi gagal, kemudian kita cerita gitu dengan vulnerable. Dan sejak saya bikin Perempuan Gagal sampai sekarang, itu tuh kayak banyak banget yang cerita, dan banyak banget yang merasa selama ini memang nggak punya tempat buat menceritakan hal emosi-emosi yang negatif gitu ya. Atau kejadian-kejadian yang dianggap negatif, meskipun kayak tadi yang dibilang Naya gitu, it's just part of life gitu, ada naik turunnya semuanya, it's just part of life gitu. Jadi dan itu menurut saya tadi kayak Naya juga bilang gitu, kadang-kadang tuh kita bisa toleransi, bisa sayang sama orang lain, bisa memaafkan orang lain, tapi kadang-kadang kita susah banget untuk bertoleransi, memaafkan diri kita sendiri. Nah itu penting banget tuh, karena kalau dari ini saya pelajarin juga dari Peace Gen gitu ya, ketika kita mau mulai bisa membuat dunia jadi lebih damai, dunia jadi lebih toleran, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus berdamai sama diri kita sendiri dulu. Kalau kita nggak bisa damai sama diri kita sendiri dengan semua kelebihan, kekurangan, ya susah banget gitu. Kita kalau istilahnya tuh jangan sampai kita jadi kayak manusia truk sampah. Ini truk sampah tentu saja ada hal yang baik gitu ya. Kalau nggak ada truk sampah, kita sampahnya bakal numpuk. Tapi ada filosofi truk sampah gitu. Kadang-kadang ada orang yang memang punya banyak sampah di dalam kepalanya, dalam hatinya gitu. Terus habis itu penuh dengan kemarahan, terus gue ngapain ya gitu. Wah ada postingannya Naya, gue komentar gue omelin dia gitu. Jadi menyebarkan sampah dimanapun dia berada gitu. Ketemu sama orang ini diomelin, ketemu sama orang ini disemprot gitu. Jadi ya jangan sampai kayak gitu. Caranya gimana ya, justru harus dengan kita aware gitu. Oh kita lagi sedih nih, kita lagi marah nih, oh kita lagi merasa gak enak hati gitu. Oh kita lagi, ya kalau lagi lapar makan gitu, lagi ngantuk tidur. Kalau lagi sedih ya dirilis emosinya gitu. Kalau mau nangis ya nangis aja. Thank you. Saya boleh nambahin nggak, Chris? Boleh. I really like that. Aku suka banget sama poin itu. Jadi memang dunia sekarang itu kayak intoleransi terhadap kegagalan gitu. Jadi justru the way kita feature hidup kita yang sukses, yang apalah ya, yang itu malah memberikan pressure buat most of people gitu. Jadi yang membuat kita jadi nggak happy sama hidup kita sendiri. Dan manusia, betul banget yang tadi Naya bilang atau Pak Ayu bilang, bahwa kita harus mengalami segala macam emosi gitu ya. Dan it's okay. Kenapa mesti selalu ceria? Kenapa mesti selalu positif? Jadi dengan adanya kesadaran bahwa the world is become so intolerant dengan kegagalan. Jadi saya suka banget misalnya ke Perempuan Gagal dan we talk about kegagalan, karena misalnya semua orang, let's say berapa banyak sih orang yang memulai perusahaannya di garasi terus perusahaan jadi billion dollar? Mungkin cuma Jeff Bezos gitu kan, cuma satu gitu. Tapi kita dengar ceritanya, sementara kita nggak dengar cerita ratusan lainnya gagal. Gitu. Jadi I think it's a very good point. Thank you Mbak Erni, thank you banget. Oke, kita masih ada pertanyaan lagi. Ini untuk Mbak Herni. Ini pertanyaannya, saya coba dulu. Oke, buat Mbak Herni, kan di dalam Unilever sendiri itu ada banyak kita melakukan tadi yang dibilang komitmen ya, mengenai penerapan penghormatan perbedaan, kesetaraan, inklusivitas, hal-hal tersebut. Dan ada nggak sih, dan gimana caranya juga menahan sikap-sikap tak terpuji seperti bullying, diskriminasi ras, gender, dan lain-lain. Apakah para employee Unilever itu bisa mengakses komitmen tersebut dan bisa nggak saling mengecek tentang komitmen tersendiri? Jadi adakah sarana untuk saling cek dan balances terhadap corporate komitmen tersebut, termasuk hak-hak dan malah to the point salary karyawan? Itu menjadi sebuah hal yang bisa dicek nggak untuk para karyawan di Unilever?
Ya, mungkin kalau mau ngecek salary nggak bisa akses langsung ya, karena itu salah satu hal yang sangat confidential. Tapi pengawasan dari seluruh kebijaksanaan itu ada dilakukan. Jadi diawasi oleh board of director, diawasi oleh komite business integrity. Banyak sekali sarana kita town hall, open house, dan juga kalau ada apa-apa menyaksikan bullying misalnya, kita punya hotline juga yang namanya Blue Umbrella, itu untuk melaporkan saya melihat kejadian ini, dan itu kita protect dengan non retaliation policy juga. Apapun yang dilaporkan tidak akan dikembalikan atau mengenai lagi dampaknya terhadap siapapun yang melakukannya. Jadi kayak misalnya salary waktu di US tuh rame banget di Amerika bahwa cewek itu dibayar lebih sedikit daripada cowok. Kita udah bilang, oh definitely no, di Unilever itu sama sekali tidak ada diskriminasi gender seperti itu. Jadi keren. Memang banyak pagar-pagarnya, dan kita juga banyak sarana secara terbuka untuk para employee semua bisa mengakses, dan kita juga melaporkan gitu ya. Ada KPI-nya jelas nih ya. Saya sebagai melit equity, diversity, dan inclusion itu ada KPI-nya juga gitu, apa yang di-share. Keren. Jadi bukan hanya mereka bisa ngecek, dan kalaupun ada pertanyaan, artinya memang sudah ada sebuah, bukan departemen malahan ya, ada tempat-tempat di mana mereka bisa mengakses ataupun memprotek dirinya sendiri tadi. Kalaupun mereka masuk dalam situasi-situasi yang tadi diskriminatif, ataupun mereka merasa, kok saya merasa tidak diberikan toleransi yang seharusnya. Betul. Ada hotline. Kalau mau tanya langsung juga kita ada town hall untuk semua employee, bisa nulis di Slido dengan anonymous. Jadi mestinya kita akan mengencourage kayak misalnya untuk melaporkan kalau terjadi hal-hal tersebut. Oke. Wow, it's been a pleasure ya. It's been a pleasure buat teman-teman semua di sini. Ini adalah menurut, kalau tadi semua udah nanya, sekarang giliran aku yang nanya pertanyaan. Benar-benar. PR buat masing-masing pribadi apa kira-kira? Misalnya, tadi kan udah bilang saya level 1, 2, 3, 4. Untuk next level, atau priority PR toleransinya Ayu, priority PR toleransinya Naya, priority PR toleransinya Mbak Herni, pribadi itu apa sih? Siapa dulu? Aku dulu? Atau? Boleh, monggo. Kalau aku, PR pribadi aku sih, yang pertama aku harus bisa belajar untuk menerima kekurangan diri aku sendiri, dan give more credit sama diri sendiri, dan menerima bahwa toleransi terhadap diri sendiri itu adalah bentuk self love, bukan egois atau bukan narsistik. Karena ya ketika kita bisa menerima diri kita sendiri, seharusnya kita lebih mudah untuk bisa menerima kekurangan orang lain, atau bahkan mungkin bisa merangkul kekurangan orang lain karena kita sudah bisa merangkul sama toleransi terhadap diri kita sendiri. Jadi itu sih, kalau aku PR-nya lebih banyak bebenah diri, lebih ke dalam. Ke dalam. Thank you banget Naya, thank you. Kalau dari Ayu? Yang pertama, saya tuh masih pengen terus belajar soal critical thinking. Jadi sekarang lagi ikut kuis-kuisnya critical thinking dari internet gitu, atau kayak ngambil kuis critical thinking di Zenius, di app gitu. Lagi ngambil kelas juga, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya itu untuk mengasah empati juga kadang-kadang kan kalau ngebacain komen yang agak nyelekit gitu kan nggak enak ya. Nah tapi saya tuh meniatkan gitu, saya pengen baca karena saya pengen tahu kenapa dia bilang seperti itu gitu. Jadi intensinya bukan saya sedang diserang kemudian saya membaca serangan apa gitu, tapi saya penasaran gitu, pengen tahu kenapa orang ini berkata seperti itu. Jangan-jangan bukan untuk mau menjawab, tapi untuk mau mengerti gitu jadinya ya. Betul. Dan bisa jadi setelah saya mengerti, saya semakin tidak setuju, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi paling nggak saya tahu poin tidak setujunya dari mana. Dan jangan-jangan itu bisa justru saya manfaatkan gitu untuk nanti campaign toleransi yang lebih efektif. Yes, keren. Thank you, Yu. Kalau Mbak Herni, PR Mbak Herni apa, Mbak? PR pribadi ya, kalau PR corporate-nya tadi kita udah denger luar biasa banyak karena memang udah punya komitmen yang keren. Kalau PR pribadinya Mbak Herni gimana? PR pribadi aku tuh jadi lebih ke melakukan refleksi gitu ya. Jadi kalau misalnya at the end of the day atau at the end of the week, saya akan berpikir
Suara siapa yang saya belum dengar gitu, suara terkecil yang belum saya dengar yang mungkin tidak mewakili. Kalau di corporate itu kan ada yang istilahnya itu management by share of voice ya. Siapa yang sering teriak itu lebih sering didengar. Tapi ada juga orang-orang introvert atau jarang ngomong dan jadi nggak kedengeran suaranya. Nah ini yang harus kita reach out, yang harus kita supaya itu bisa menjadi pemimpin yang lebih adil, yang lebih inklusif lagi, mau ekstrovert, mau introvert, mau function yang mana gitu, apa yang kita miss gitu untuk membuat dunia yang lebih inklusif dan fair tentunya ya. Oke, amin. Terima kasih. Mbak. Siapa yang belum saya dengar? Keren. Inilah gunanya dialog-dialog ini terjadi kan ya, kita bisa saling learning dari sini. Mbak Herni, Ayu, Naya, thank you so much ya untuk di sini, untuk kita bisa melakukan ini. Semoga buat semua yang lagi nonton di Zoom, di YouTube atau IG Live, bisa benar-benar bertanya, gue udah toleran belum sih? Dan bisa melakukan aksi-aksi berikutnya. Mau ngobrol lagi kayak gini juga nggak apa-apa, ataupun mau melakukan hal-hal lain yang bisa berimpactful melalui karya-karyanya, atau sesimpel naik level dari membiarkan perbedaan, senang dengan perbedaan, merayakan perbedaan, dan melindungi perbedaan. Itu bisa menjadi benchmark awalnya untuk kita memulai sebuah hal. Terima kasih semuanya teman-teman. Buat semuanya lagi, ingat share cerita ini di Instagram story kalian, di feed kalian, apa yang menurut kalian itu menginspirasi, menarik, dan bisa kalian lakukan. Atau even saya tambahkan sendiri, kalau kalian udah mempunyai ide melakukan sesuatu, tulis aja. Setelah mendengarkan ini ide saya untuk menjunjung tinggi toleransi di Indonesia ini. Jangan lupa tag @UnileverIDN dan @IDNTimes, dan postinglah dengan menggunakan hashtag Mari Berbagi Peran dan hashtag Unilever untuk Indonesia. Terima kasih lagi semuanya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah. Terima kasih. Thank you. Hey guys, thank you for listening to You The Podcast. If you find this insightful, please follow, subscribe, and share this with as many friends as you want. And see you on the next episode.